Di sini saya akan membahas materi mengenai penyerapan glukosa dan galaktosa di usus. Fili dan mikrofili pada batas sikat usus memberikan area permukaan yang sangat luas untuk penyerapan nutrisi yang terjadi. Kapasitas penyerapan usus manusia telah diperkirakan sekitar 5.400 gram per hari untuk glukosa dan 4.800 gram per hari untuk fruktosa. Kapasitas yang tidak akan pernah dicapai dalam diet normal. Pencernaan dan penyerapan karbohidrat sangat efisien. Karbohidrat sangat efisien sehingga dalam kondisi normal hampir semua monosakarida diserap pada akhir jenuh. Glukosa dan galaktosa adalah dua jenis monosakarida yang merupakan molekul gula sederhana. Kedua jenis gula ini dapat diserap di usus, tetapi proses penyerapan mereka sedikit berbeda. Glukosa adalah jenis gula yang paling banyak ditemukan di alam dan merupakan sumber energi utama bagi tubuh manusia. Glukosa diserap di usus dengan cara yang disebut difusi pasif, di mana molekul glukosa bergerak dari konsentrasi tinggi di lumen usus bagian di mana makanan dicerna ke konsentrasi rendah di dalam sel usus. Setelah diserap, glukosa diangkut ke sel-sel tubuh lainnya di mana digunakan sebagai sumber energi atau disimpan untuk digunakan nanti. Kemudian galaktosa di sisi lain adalah jenis gula yang ditemukan terutama dalam susu dan produk susu lainnya. Galaktosa juga dapat diserap di usus melalui difusi pasif, tetapi juga dapat diserap melalui mekanisme yang disebut transport aktif, di mana molekul galaktosa diangkut ke dalam sel usus melawan gradien konsentrasi. Transport aktif membutuhkan penggunaan energi dan diatur oleh protein pengangkut galaktosa. Proses penyerapan glukosa dan galaktosa di usus halus melibatkan mekanisme transport aktif sekunder. Ini berarti bahwa penyerapan kedua monosakarida ini membutuhkan energi, tetapi energi tersebut tidak berasal langsung dari ATP. Berikut adalah langkah-langkah umumnya. Yang pertama itu kontransport dengan natrium. Sel-sel epitel usus memiliki pompa natrium kalium yang secara aktif memompa ion natrium keluar sel. Hal ini menciptakan gradien konsentrasi natrium yang tinggi di luar sel. Glukosa atau galaktosa akan terikat pada protein transport bersamaan dengan ion natrium. Dengan adanya gradien konsentrasi natrium yang menguntungkan, kompleks glukosa natrium atau galaktosa natrium akan masuk ke dalam sel. Yang kedua, difusi terfasilitasi. Setelah berada dalam sel epitel usus, glukosa dan galaktosa akan keluar dari sel menuju kapiler darah melalui proses difusi terfasilitasi. Proses ini tidak membutuhkan energi tambahan karena mengikuti gradien konsentrasi. Adapun pentingnya penyerapan glukosa dan galaktosa sebagai sumber energi utama. Glukosa adalah sumber energi utama bagi sel-sel tubuh. Setelah diserap, glukosa akan dibawa oleh darah ke berbagai organ untuk digunakan dalam proses metabolisme. Metabolisme seluler. Galaktosa meskipun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan glukosa juga penting untuk metabolisme seluler. Galaktosa akan diubah menjadi glukosa di dalam hati sebelum digunakan oleh tubuh. Ya, adapun faktor yang mempengaruhi penyerapan. Yang pertama itu kesehatan usus. Kondisi usus yang sehat sangat penting untuk penyerapan nutrisi, termasuk glukosa dan galaktosa. Gangguan pada usus seperti diare. Yang kedua, enzim-enzim pencernaan seperti maltase berperan penting dalam memecah maltosa menjadi glukosa. Kekurangan enzim ini dapat menyebabkan malabsorpsi glukosa. Baik, setelah pencernaan karbohidrat, glukosa dan galaktosa diangkut ke dalam enterosit dengan mekanisme yang sama yang melibatkan transport aktif atau SGLT dan difusi yang difasilitasi atau GLUT. Kemudian, kontribusi relatif dari transport aktif. Port aktif
versus difusi yang difasilitasi tergantung pada jumlah karbohidrat yang dikonsumsi. Difusi yang difasilitasi berpartisipasi lebih besar setelah makan karbohidrat dalam jumlah yang besar. Penyerapan fruktosa di usus. Penyerapan fruktosa di usus ini ada 4. Yang pertama itu penyerapan fruktosa makanan terjadi melalui difusi yang divalidasi dan dimediasi, terutama oleh GLUT5, di mana fruktosa tidak langsung masuk ke dalam sel usus, tetapi dibantu oleh protein khusus yang disebut GLUT5. GLUT5 memiliki afinitas tinggi untuk fruktosa, artinya protein ini lebih suka mengikat fruktosa daripada gula lainnya. Nah, yang kedua itu GLUT5 memiliki afinitas yang tinggi untuk fruktosa dan tidak dipengaruhi oleh keberadaan glukosa. Ini berarti bahwa GLUT5 akan mengikat fruktosa meskipun ada glukosa di sekitarnya. Nah, yang ketiga itu fruktosa tidak diserap oleh SGLT1 dan oleh karena itu penyerapannya tidak memerlukan energi. SGLT1 adalah protein transfer lain yang terlibat dalam penyerapan glukosa. Fruktosa tidak dapat diserap oleh SGLT1 sehingga penyerapannya tidak memerlukan energi seperti penyerapan glukosa. Nah, yang terakhir atau yang keempat itu adalah laju penyerapan fruktosa. Jauh lebih lambat dibandingkan dengan glukosa dan laktosa, tetapi meningkatkan ketika SGULT2 protein transport lain yang membantu penyerapan fruktosa aktif. Saya akan menjelaskan proses transportasi yang difasilitasi hanya dapat bergerak menuruni gradien konsentrasi karena fruktosa diserap seluruhnya melalui difertilitasi fusi. Tingkat penyerapan keseluruhannya lebih lambat dari glukosa atau laktosa, tetapi lebih cepat dibandingkan gula alkohol seperti sorbitol dan xilitol yang diserap murni melalui difusi pasif. Pada supa makanan normal, fruktosa efektif diserap dan tidak ada fruktosa dalam sirkulasi sistemik ion karena penghapusan oleh hati di mana ia terfosforilasi dan terperangkap di hepatosit. Metabolisme hati dari monosakarida makanan. Nah, setelah penyerapan glukosa, galaktosa, dan fruktosa oleh usus dan fruktosa, mereka masuk ke pena porta hepatik, di mana mereka dibawa langsung ke hati. Nah, pada dasarnya semua galaktosa dan fruktosa diambil oleh hati melalui GLUT tertentu dan dimetabolisme. Nah, sebaliknya hanya 30-40% saja glukosa diambil oleh hati. Dengan sebagian masuk ke dalam dan sebagian besar itu masuk ke dalam sirkulasi sistematik. Glukosa dalam satu isi merupakan monosakarida yang paling melimpah karena merupakan konstituen eksklusif hati dan juga terjadi di masing-masing dari 3 disakarida utama yaitu sukrosa, laktosa, dan juga maltosa. Nah, porsi glukosa makanan yang diambil oleh hati bisa digunakan sebagai sumber energi, kemudian disimpan sebagai glikogen atau dikembalikan ke dalam darah selama periode non-fat melalui jalur. Porsi glukosa makanan yang masuk ke dalam sistem suplai darah itu tersedia untuk semua organ yang ada di dalam tubuh. Nah, glukosa masuk ke dalam sel-sel di organ-organ ini melalui transportasi yang difasilitasi. Dalam kasus otot rangka dan adiposa jaringan, penyerapan glukosa itu dimediasi oleh glukosa yang unik transporter dan juga GLUT4 atau glukosa 4 yang bergantung pada insulin. Sedangkan untuk hati, ginjal, otak, eritrosit, dan jaringan yang lain itu tidak bergantung pada insulin. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mempertahankan konsentrasi glukosa darah normal adalah fungsi homeostatis yang penting bagi tubuh manusia. Homeostatis mengacu pada kemampuan tubuh untuk menjaga keseimbangan internal yang stabil meskipun terjadi perubahan kondisi yang eksternal.
Glukosa atau gula darah adalah sumber energi utama bagi sel-sel tubuh, di mana tingkat glukosa darah yang stabil sangat penting untuk fungsi organ dan jaringan yang optimal. Untuk menjaga keseimbangan glukosa darah, berbagai organ dan jaringan bekerja sama dalam proses yang rumit. Kemudian regulasi adalah dampak bersih dari tindakan organ-organ tersebut. Proses metabolisme yang menghilangkan atau mengembalikan glukosa ke dalam darah, di mana jalur-jalur inilah yang diperiksa secara rinci di bagian metabolisme. Dalam jaringan dipengaruhi secara hormonal, terutama oleh antagonis hormon pankreas, insulin, dan glukagon, dan ke tingkat yang lebih rendah dibatasi oleh hormon glukortikoid dari korteks adrenal. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang peran insulin dan gluta-4 dalam penyerapan glukosa. Insulin dan gluta memainkan peran penting dalam mengatur penyerapan glukosa ke dalam otot dan jaringan adiposa, terutama setelah makan makanan yang karbohidrat. Berikut adalah urutan kejadian yang terjadi. Yang pertama adalah peningkatan glukosa darah. Setelah makan, kadar glukosa dalam darah meningkat. Kemudian sekresi insulin. Peningkatan kadar glukosa dalam darah merangsang pankreas untuk melepaskan insulin ke dalam aliran darah. Kemudian insulin berikatan dengan reseptor, di mana insulin berikatan dengan reseptor insulin pada permukaan sel otot dan jaringan adiposa. Kemudian aktivitas jalur sinyal. Ikatan insulin dengan reseptornya mengaktifkan serangkaian reaksi dalam sel yang dikenal sebagai jalur sinyal insulin. Kemudian translokasi gluta-4. Jalur sinyal insulin menyebabkan translokasi protein transport glukosa 4 vertikal intraseluler ke membran sel. Kemudian peningkatan penyerapan adalah protein transporter yang memfasilitasi pergerakan glukosa dari aliran darah ke dalam sel dengan meningkatkan jumlah gluta-4 di membran sel. Penyerapan glukosa ke dalam otot dan jaringan adiposa meningkat. Kemudian pengaturan kadar glukosa darah. Penyerapan glukosa meningkatkan membantu menurunkan